Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang pengujian hipotesa atau hipotesis. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang distribusi normal. Di mana pada distribusi normal itu ada satu rata-rata dan dua rata-rata. Pada pertemuan kali ini kita akan terfokus di satu rata-rata, di mana dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar M. Untuk keterangannya, X bar adalah rata-rata sampel, sedangkan mu adalah rata-rata populasi. Untuk sigma-nya adalah simpangan baku atau standar deviasi, sedangkan N-nya adalah jumlah sampelnya. Pada kriteria pengujiannya ada beberapa hal jika N-nya untuk yang satu rata-rata ya, di mana jika N-nya atau jumlah datanya lebih besar sama dengan 30, maka kita menggunakan Z-tabel, sedangkan jika kurang dari 30, maka kita akan menggunakan T-tabel. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membaca Z-tabelnya. Ini contoh dari Z-tabel. Oke, nanti akan kita coba cara membaca dari Z-tabel tersebut. Sedangkan untuk dua rata-rata juga sama, namun untuk menghitungnya N1 ditambah N2 dikurang 2 terlebih dahulu. Jika nilainya lebih besar sama dengan 30, maka pakai Z-tabel. Jika lebih kecil, maka pakai T-tabel. Nah, ini untuk langkah-langkah pengujian hipotesis. Jika nanti menggunakan satu rata-rata, kemudian pakai satu arah kiri, satu arah kanan, dan dua arah, maka untuk menghitung nilai alfanya, untuk mengetahui Z-tabelnya nanti menggunakan yang ada di bawahnya. Contoh di sini kalau yang dua arah, H0 sama dengan mu sama dengan mu 0. Ini H alternatif atau H awal atau H nihil yang kemarin kita bahas. Karena lawan dari H0, maka mu tidak sama dengan mu 0-nya. Di mana Z lebih besar dari Z alfa dibagi 2 dan Z lebih kecil dari Z minus Z alfa dibagi 2. Kita lanjut di langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah pilih uji hipotesisnya, satu arah atau dua arah. Dari mana kita memilihnya? Kita melihat dari soal yang diberikannya nanti. Kemudian menentukan taraf nyata alfanya. Jika satu arah, alfanya tidak dibagi dua. Sedangkan jika dua arah, ini maaf typo, jika dua arah, maka alfanya dibagi dua. Kemudian menentukan nilai kritis Z-tabelnya, yang nanti akan kita pelajari cara membacanya. Menentukan nilai Z hitung, kemudian keputusan dan gambar, yang terakhir adalah menarik kesimpulannya. Ini adalah contoh kurva normal. Ini kurva normal berbentuk seperti lonceng dan simetris terhadap rata-rata atau mu-nya. Oke, ini adalah kurva normalnya, sedangkan ini adalah kurva distribusi normal dua arah, di mana yang di tengah ini adalah HO atau daerah penerimaan, sedangkan untuk yang kanan dan kirinya adalah hipotesis alternatifnya atau lawan dari HO-nya atau sering disebut daerah penolakannya nih. Penolakannya ada di sebelah kanan dan kiri kalau untuk yang dua arah. Di mana kalau untuk yang penolakan sebelah kiri itu min alfa dibagi 2 atau bisa juga min setengah alfa. Kalau untuk yang sebelah kanan adalah alfa dibagi 2 atau setengah alfa. Sedangkan untuk H0-nya itu adalah mu sama dengan mu 0. Kemudian untuk alternatifnya atau lawannya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Untuk kurva distribusi normal satu arah sisi kiri, daerah penolakannya ada di sebelah kiri, di mana nilai Z-nya adalah min alfa dibagi 2 atau min setengah alfa. Dan ini untuk persamaannya. Kemudian H0-nya ini adalah daerah penerimaannya. Kurva distribusi normal satu arah sisi kanan, daerah penerimaannya, sedangkan daerah penolakannya ada di sebelah kanan, di mana alfa dibagi 2. Ini untuk persamaannya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita akan mencoba contoh 1, uji dua arah, di mana suatu populasi berupa seluruh pelat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan simpangan baku atau standar deviasi adalah 7 cm,
Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, diambillah suatu sampel sebanyak 100 unit plat baja dari populasi di atas, dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-rata panjang plat baja adalah 83 cm, dan standar deviasinya tetap, maksudnya adalah tetap 7 cm. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada taraf signifikasi alfa sama dengan 5%? Oke, kita cari tahu terlebih dahulu untuk diketahuinya. Tadi yang diketahuinya untuk mu adalah 80, simpangan deviasinya atau simpangan bakunya adalah 7, jumlah n-nya adalah 100, x-bar-nya adalah 83, kemudian alfanya adalah 5%. Oke ya, ini yang diketahuinya. Kemudian kita coba jawab pertanyaannya, di mana H0 atau H awal atau hipotesis awalnya atau mu 0-nya adalah 80, maka alternatifnya adalah lawan dari sama dengan 80, yaitu tidak sama dengan 80. Kemudian statistik ujinya kita pakai Z-tabel, arah pengujiannya dua arah. Kenapa? Karena kita melihat sama dengan 80 ini adalah dari nih rata-rata panjang 80 cm ini. Kemudian kita bisa menyebut dua arah karena kita menggunakan nih persamaan yang ini. Mu sama dengan mu 0, maka kita menggunakan distribusi normal dua arah. Nah, taraf nyata pengujiannya untuk mengetahui nilai alfanya menggunakan Z-tabel, kita tadi ketahui bahwasanya alfanya adalah 5%. Kalau tadi kan kalau dua arah maka dibagi dua. Tadi ada ya pernyataannya di mana kalau dua arah nih, ini di sini tadi yang salah. Jika dua arah maka alfa dibagi dua. Jadi di sini 5% itu adalah 0,05 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,025. Kemudian 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,475. Z 0,475 kita lihat nilainya di tabel. Oke, sekali lagi 0,475. Kita lihat di tabel. Cara melihatnya adalah kita cari nih angka 0,475. 0,475. Oke, di sini ya 0,475. Cara membacanya adalah kita lihat nilai sebelah kirinya yaitu 1,9, kemudian kita lihat nilai yang di atasnya yaitu 0,06. Maka sisi kiri ditambah sisi atas 1,9 ditambah dengan 0,06 adalah 1,96. Maka Z 0,475 adalah 1,96. Oke, untuk kriteria pengujiannya, di mana H0 akan diterima jika Z-nya yaitu lebih besar dari sama dengan min 1,96 dan lebih kecil sama dengan 1,96. Jadi di antara min 1,96 dan 1,96. Sedangkan H0 atau H awal itu akan ditolak jika Z-nya lebih besar dari 1,96 atau lebih kecil dari min 1,96 ya. Kemudian statistik hitungnya kita masukkan rumusnya tadi. Rumusnya adalah X bar dikurang mu. Di sini S tadi pengganti dari sigma karena ini menggunakan sampel, tapi sama aja kita gunakan data sigmanya tadi yang nilainya adalah 7 per akar dari N. Oke, nilainya 83 dikurang 80 dibagi 7 dibagi akar per 100. Maka hasilnya adalah 4,28. Oke, hasilnya 4,28. Kemudian kita membuat keputusannya nih, diterima atau ditolak. Nah, kita lihat 4,28 itu ada di mana? Di antara minus 1,96 dan 1,96 atau di luar dari itu.
ternyata 4,28 itu lebih dari 1,96. Ya, lebih dari 1,96. Maka hak nolnya adalah ditolak. Jadi ada di sini nih, ada di sebelah kanan. Jadi kesimpulannya nilai Z hitung ada di daerah penolakan hak nol. Jadi pernyataan teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut adalah benar. Jadi keraguan tadi si teknisi itu tentang perusahaannya yang salah menghitung, pernyataannya adalah benar. Gitu ya. Itu contoh untuk menghitung pengujian hipotesis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.